kita pahami dulu ya. Apa sih animasi itu? Nah, animasi berasal dari bahasa Latin, anime, yang berarti jiwa, hidup, semangat. Nah, animasi juga berasal dari kata animation, berasal dari kata dasar to anime, yang bisa diartikan dengan menghidupkan. Oke, animasi bisa disebut sebagai suatu kegiatan menghidupkan, menggerakkan benda mati. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ya, yang ada di sebelah kanan bergerak-gerak, itu yang berputar-putar, roda berputar-putar, tadinya itu hanya gambar mati, istilahnya gambar yang tidak bergerak. Hanya gambar satu dimensi saja, gambar roda begitu saja, ya. Tapi ketika saya buat presentasi dan saya gerakkan slide-nya, dia berputar karena memang saya animasikan. Jadi saya animasikan berputar sepanjang slide ini masih ada. Sebelum saya pindah slide, dia belum berhenti. Nah, bisa dilihat ya, namanya menghidupkan, menggerakkan benda yang mati. Nah, menurut Munir, secara spesifik, animasi bisa diartikan sebagai gambar yang memuat objek yang seolah-olah hidup, disebabkan oleh kumpulan gambar itu berubah beraturan dan bergantian ditampilkan. Oke. Nah, apa sih manfaat animasi dalam pembelajaran? Yang pertama, membuat proses pembelajaran lebih menyenangkan. Coba sekarang saya mau ngecek nih. Silakan tulis di chatroom ya Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu nyaman atau senang tampilan saya penuh dengan animasi? Silahkan. Apakah ada yang terganggu dengan animasi saya? Silahkan. Karena dari awal slide saya banyak animasinya. Saya mau tahu nih, senang, nyaman, tidak sangat menarik, maksudnya gimana tuh? Tidak menyenangkan, menarik. Baik, oke, seperti itu ya gambarannya. Jadi ternyata dengan animasi dibanding kita menuliskan teks sampai seperti menuangkan makalah pindah ke sini gitu. Kan banyak terjadi ya mahasiswa seperti itu ya. Waktu jadi mahasiswa belum paham animasi mungkin akan lakukan itu. Jadi satu teks, satu makalah tuh kayak dipindahin atau satu buku dipindahin ke PowerPoint. Kita malah capek nontonnya gitu ya, malah mengantuk dan capek gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menjawab. Ya, biar masuk surga semuanya yang bisa jawab. Amin. Oke, Bu Diana lanjutkan lagi. Lalu yang kedua, membuat siswa lebih lama mengingat materi. Biasanya, apalagi khususnya nih buat teman-teman yang gaya belajarnya visual. Yang kalau orang visual kan mengandalkan penglihatan. Jadi harus melihat gambar, melihat sesuatu gitu ya. Kalau auditori, sekalipun tidak melihat, tapi dia mengandalkan pendengaran. Lalu yang kinestetik seperti apa? Dia biasanya mencatat ulang gitu ya. Nah, atau dari mendengar dengan melihat, lalu dia membayangkan lalu menggambarkan. Nah, Bapak Ibu dengan media pembelajaran interaktif seperti ini, apalagi tadi ada Slido, buat semua gaya belajar bisa diakomodir. Bukan hanya orang-orang visual yang terakomodasi dengan media ini. Jadi ternyata media pembelajaran interaktif itu dapat mengakomodasi semua gaya belajar. Sehingga Bapak Ibu kalau mau membuat pembelajaran berdiferensiasi, itu juga mudah gunakanlah media pembelajaran interaktif. Ya. Kemudian memperjelas siswa dalam memahami materi. Ya, apalagi kalau kita ambil poin-poinnya saja nih kalau di PowerPoint. Jadi Bapak Ibu nanti kalau membuat materi nih, jangan terlalu numpuk tulisannya. Bapak Ibu pahami dulu, baca dulu, lalu tuliskan poin-poinnya dalam PowerPoint, lalu sampaikan gitu secara lisan ya. Untuk lebih berjelasnya kenapa? Jadi biasanya dengan poin-poin gitu tuh lebih mudah mengingatnya dibanding kalau kata orang Sunda merenyek gitu ya, banyak gitu ya, sampai pusing ngelihat tulisannya. Oke. Kemudian mempermudah penggambaran suatu materi. Nah, dengan animasi ini kan bergerak gitu ya.
Tadi kan dia bisa muncul tiba-tiba, kalau tidak dianimasikan dia tidak akan bergerak, tidak akan muncul satu-satu bagan-bagan merah ini. Nah, gitu. Itu namanya manfaat animasi.